Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, mengenang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari tetap persiapkan segala sesuatu untuk menyambut perayaan besar iman kita, yaitu Jumat Agung dan Paskah tentunya, dan tetap berikan pelayanan yang terbaik, sesibuk apapun, rajin marsermon, menggumuli firman Tuhan, dan menggumuli pelayanan sekolah minggu kita. Dan mari tetap setia marsermon, kita marsermon untuk tanggal 8 Maret, Lukas 4 ayat 14 sampai ayat 30. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab, firman Tuhan yang mau kita khotbahkan, yaitu tentang penolakan orang-orang Nazaret. Orang-orang satu kampung, satu daerah. Yesus sendiri yang mana dalam teks ini diceritakan bahwa ketika Yesus membaca kitab Nabi Yesaya, dan ketika Yesus menyatakan sebuah kebenaran, orang-orang satu kampungnya justru membenci dia dan ingin melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita khotbahkan kepada anak-anak
ya, garis bawahi selalu kepada anak-anak. Nah, hal pertama yang mau saya ajak adalah mari baca dengan baik teks ini, kuasai, lalu ceritakan kembali storytelling, ceritakan kembali kepada anak-anak sekolah minggu kita dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan tidak terlalu panjang. Nah, yang kedua, setelah kita menceritakan pesan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu kita, yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan ada dua hal. Yang pertama, kita mengingatkan kembali tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Baik itu anak-anak, ya. Baik itu anak-anak. Untuk senantiasa memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar baik, ya, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah situasi gempuran teknologi saat ini, yaitu informasi yang sangat-sangat luar biasa gampangnya kita terima, dan juga kebebasan anak-anak zaman now memegang gadget, Android, jangan-jangan anak-anak sekolah minggu kita juga, ataupun kita guru sekolah minggu sudah mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak baik, oleh berita-berita yang tidak jelas. Kita mau mengajak anak sekolah minggu kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun dia anak-anak, jangan mudah dipengaruhi oleh berita, informasi yang tidak jelas. Tetapi marilah kita senantiasa mengajak anak sekolah minggu kita untuk tetap memberitakan kabar baik, bukan kabar hoax, bukan kabar yang tidak baik, tidak terpuji. Salah satu contoh sederhana, ketika dia melihat, menonton, mendengar sesuatu, jangan langsung mudah dipercaya dan jangan terikut-ikut untuk memberitakan apa yang dia tonton sebelum dia tahu kebenarannya. Tetapi marilah kita ajak anak sekolah minggu kita sejak dari dini untuk memberitakan kabar berita yang baik-baik. Ya, mengenangnya jangan gampang sekali mereka dipengaruhi. Ya, yang sekarang ini share kan begitu. Secara khusus kepada orang 3 mungkin ya, kelas 5, 6, kelas 1 SMP. Kita ingatkan anak sekolah minggu kita supaya tetap memberitakan kabar baik. Nah, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, memberitakan kabar baik secara khusus kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, di sekitar mereka mungkin banyak orang-orang, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Ya, di sekolah ketika kawannya ya mengalami kesusahan, ya wong dibantu, ditolong kan begitu. Artinya, melalui firman ini juga, kita mau mengingatkan anak sekolah minggu kita sejak dari dini supaya mau membantu, mau menolong, mau berbagi. Yaitu kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang susah yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, lihatlah. Tadi saya sudah singgung. Satu kampung Yesus, yaitu Nazaret, menolak Yesus karena dia menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Tetapi justru orang-orang Nazaret membuli dia, mengejek dia, memandang rendah Yesus karena mereka tahu dia adalah anak Yusuf tukang kayu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari teks ini kita mau mengingatkan anak sekolah minggu kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman kita saat ini harus kita sangat tekankan.
Anak-anak sekolah minggu jangan jadi tukang bully, jangan jadi tukang ejek, jangan sepele terhadap temannya, jangan anggap remeh terhadap temannya. Ya, maknanya kami membaca sebuah berita bahwa saatnya di suatu daerah di negara kita ini terjadi ya pembunuhan, padahal masih remaja. SMP loh Bapak Ibu Saudara. SMP sudah melakukan hal yang seperti itu. Ya. Dan motifnya katanya karena memutus pertemanan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, tantangan kita sebenarnya di zaman now ini. Nah, maka kita ingatkan anak sekolah minggu kita, jangan suka menghina, menganggap rendah temannya, jangan suka membuli. Membuli dalam bahasa sekarang ya mengejek, memandang rendah fisik seseorang, ya, supaya mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang tetap senantiasa positif lah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tolong kita tekankan ini kepada anak sekolah minggu kita. Jadilah pribadi yang senantiasa memandang positif teman-temannya, kawan-kawannya. Jangan memandang fisik, jangan melihat suku, agama, golongan, ya, warna kulit, warna rambut, jangan. Jangan suka menghina teman-temannya. Efek bullying saat ini itu luar biasa Bapak Saudara-saudara. Ya. Jangan seperti orang-orang Nazaret satu kampung Yesus. Karena mereka tahu Yesus itu secara garis keturunan kemanusiaan dia adalah anak Yusuf, tukang kayu. Jangan misalnya dibilang temannya itu anak pemulung, orang miskin, jelek, dan lain sebagainya. Nah, Amang-inang, kedua hal itu yang boleh kami tekankan untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Supaya mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kembangkanlah Amang-inang di daerah pelayanan kita masing-masing sesuai dengan keadaan pergumulan pelayanan di gereja kita masing-masing. Persiapkan alat bantu, alat peraga, dan liturgi, agenda, bukuende, dan lain sebagainya. Salam pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.